Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-temanku. Selamat pagi, sobat hukum yang saya cintai dan saya banggakan. Izin kuliah kita pada pagi hari ini ialah bahas mengenai hukum adat. Hukum adat di dalam kedudukan sistem hukum di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang majemuk, yang terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, ras, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan suatu negara secara geografis ialah negara kepulauan. Dan terdiri dari berbagai macam kultur masyarakat yang berbeda-beda. Kita tahu mengenai bahwa Indonesia terdiri atas ratusan suku yang diakui secara legal oleh undang-undang di Indonesia. Bicara mengenai hukum adat, di dalam konstitusi atau sistem perundang-undangan di Indonesia, hukum adat sudah diakui oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 18 poin 2. Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum civil law, yaitu Eropa kontinental. Tak lepas dari itu merupakan sejarah bahwa memang kita pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun lamanya. Jadi sangat kental sekali di situ. Hukum Hindia Belanda yang dipakai sampai sekarang mewarisi secara substansi bahwa sistem hukum Indonesia ialah menganut sistem hukum Belanda atau kita sebut sebagai civil law atau hukum positifnya secara tertulis. Bicara mengenai hukum adat merupakan suatu bagian daripada hukum yang tidak terkodifikasi atau tidak tertulis. Indonesia di dalam prakteknya, masyarakat masih banyak yang memakai, yang melaksanakan, atau bahkan norma-norma yang masih hidup di masyarakat merupakan bagian daripada adat mereka. Sehingga Indonesia di samping menganut sistem hukum civil law atau legal positivisme, hukum Indonesia yang secara tertulis, Indonesia juga menganut hukum agama yang tertuang di dalam kompilasi hukum Indonesia, serta di daerah tertentu, dalam contoh Aceh, menjalankan suatu konun atau peraturan-peraturan, baik itu pidana maupun perdata, dalam menjalankan hukum syariat Islam. Di samping itu terdapat hukum adat. Hukum adat merupakan suatu aturan yang tidak tertulis atau tidak terkodifikasi. Jadi bagaimana
penegakan hukum adat atau pelaksanaan hukum adat selama ini yang ada di Indonesia. Jawa dengan Papua, atau dengan Aceh, atau dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu sangat berbeda kondisinya. Karena dari segi kultural masyarakat, dari kebiasaan masyarakat, serta norma-norma kemasyarakatan atau norma-norma masyarakat yang hidup di situ, itu jauh berbeda. Dalam satu contoh, penegakan hukum adat yang sampai masuk litigasi atau masuk ke pengadilan. Ada suatu kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kevamenan. Dua orang pemuda, laki-laki dengan perempuan, keduanya masih bujang atau belum menikah, melakukan hubungan intim atau bisa dikatakan menggauli si laki dengan si perempuan dengan kondisi suka sama suka. Tetapi dengan catatan si perempuan itu berbicara pada si laki-laki, kamu bisa menggauli saya, tapi dengan syarat kamu harus menikahi aku, bilangnya si perempuan terhadap si laki-laki itu. Akhirnya si perempuan tersebut hamil menuntut kepada si laki-laki untuk dinikahi. Tapi apa kata janji? Si laki-laki tersebut menolak untuk menikahi si gadis tersebut. Sehingga kasus itu diperkarakan sampai ke pengadilan melalui tuntutan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita melihat kasus tersebut, si laki-laki atau si perempuan tersebut akan lolos daripada jerat hukum pidana. Karena kita tidak menemui unsur pidana tersebut. Tetapi ada suatu norma-norma kemasyarakatan yang hidup di daerah tersebut yang dilanggar, terutama oleh si pria itu tadi. Dan selanjutnya, dalam gugatan perdata sampai dengan kasus itu kasasi ke Mahkamah Agung, akhirnya si pria tersebut diadili oleh hakim dengan amar putusan bahwa anak tersebut melanggar daripada hukum adat yang hidup di dalam masyarakat di daerah Kevamenan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anak tersebut dijatuhi hukuman denda sebanyak 5 ekor sapi dan denda uang 1 juta rupiah. Dengan berdasarkan putusan hakim yang menghormati daripada hukum adat tersebut. Itulah salah satu contoh hukum adat yang sampai masuk ke litigasi atau masuk ke pengadilan. Tentunya di Jawa dengan Papua juga berbeda. Di Jawa merupakan suatu masyarakat
yang modern, yang multikultural. Jadi, dalam pelaksanaan penegakan hukum, undang-undang di Jawa selama ini menganut hukum positif atau bisa dikatakan legal positivisme hukum di Indonesia. Dalam satu contoh, seumpama terjadi suatu sengketa, waris, dan lain sebagainya, maka hukum yang dipakai ialah hukum perdata. Selain itu, siapa penegak hukum adat selama ini? Salah satu penegak hukum adat di Indonesia, salah satu contoh di Pulau Dewata atau Pulau Bali, kita kenal namanya pecalang. Pecalang merupakan bisa dikatakan pemimpin atau petugas penegak daripada hukum adat yang hidup di dalam masyarakat itu. Dan hukum adat memang sulit untuk dikodifikasi atau dibuat secara tertulis. Karena sifatnya hukum adat ialah lokal. Dan itu terdapat pada suku-suku tertentu. Jadi hukum adat merupakan suatu nilai-nilai atau norma-norma masyarakat yang hidup, yang kental, yang menjadi pelaksanaan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat tersebut. Sehingga hukum adat di Indonesia merupakan suatu hukum yang tidak terkodifikasi atau tidak tertulis. Sekian kuliah singkat dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam hormat selalu. Untuk sobatku, sobat hukum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.